Mahapati Dyahalayuda adalah nama seorang tokoh penghasut dalam sejarah awal kerajaan Majapahit. Namanya disebut dalam Pararaton dan Prasasti Siddhateka sebagai pemegang jabatan Rakyat Patih sejak tahun 1316 Masehi. Kelicikan Mahapati dianggap sebagai penyebab kematian para pahlawan pendiri Majapahit seperti Arya Adhikara Ranggalawe, Lembu Sora, dan Patih Nambi. Nama Mahapati hanya julukan yang ditemukan dalam naskah Pararaton dan Kidung Sorandaka. Istilah Maha bermakna besar, sedangkan Pati bermakna penguasa. Maksudnya adalah orang yang memiliki ambisi besar untuk menjadi penguasa. Pararaton mengisahkan Mahapati menjadi Patih Amangkubumi setelah kematian Empu Nambi tahun 1316 Masehi. Dalam Prasasti Siddhateka tahun 1323 Masehi, Rakryan Patih yang menggantikan Empu Nambi adalah Dyahalayuda. Tokoh Mahapati alias Dyahalayuda bukan orang biasa, tetapi masih keluarga bangsawan atau kerabat raja. Hal ini dikarenakan gelar yang ia pakai adalah Dyah yang setara dengan Raden pada zaman berikutnya. Dyahalayuda sakit hati ketika melihat Empu Nambi dan Lembu Sora yang bukan dari golongan bangsawan namun memperoleh kedudukan tinggi, masing-masing sebagai Rakyat Patih Ri Wilpaktita Majapahit dan Rakyat Patih Ri Daha. Ia pun melancarkan aksi fitnah dan adu domba, sehingga satu persatu para pahlawan besar pendiri kerajaan Majapahit tersingkir. Apapun yang akan terjadi, akan saya tanggung akibatnya demi kehidupan kita. Pada tahun 1295 Masehi, Mahapati Dyahalayuda menghasut Arya Adhikara Ranggalawe supaya menentang pengangkatan Empu Nambi sebagai Patih Amangkubumi. Sebaliknya, ia juga menghasut Empu Nambi supaya menghukum kelancangan Arya Adhikara Ranggalawe. Akibat adu domba tersebut, perang saudara pertama pun meletus. Arya Adhikara Ranggalawe akhirnya gugur di tangan Kepu Anabrang dalam sebuah pertarungan di Sungai Tambak Beras. Namun kemudian Kepu Anabrang sendiri juga gugur karena dibunuh oleh Lembu Sora, paman Ranggalawe.
Pada tahun 1300 Masehi, Mahapati Dyah Halayudha menghasut Mahesa Taruna, putra Kebu Anabrang, supaya menuntut pengadilan untuk Lembu Sora. Mengingat jasa-jasanya selama perjuangan mendirikan kerajaan Majapahit, Lembu Sora hanya dihukum buang oleh Prabu Kertarajasa Jayawardana, Raja Majapahit saat itu. Mahapati Dyah Halayudha ganti menghasut Lembu Sora supaya meminta hukuman yang lebih pantas. Lembu Sora pun berangkat ke ibu kota untuk meminta hukuman mati. Di sana ia gugur dikeroyok tentara istana karena Patih Nambi sudah lebih dahulu dihasut oleh Dyah Halayudha. Dikatakan kepadanya bahwa Lembu Sora akan datang untuk membuat keonaran di Kedaton. Semoga Dewata selalu melindungi Paduka. Lembu Sora gugur bersama dua pahlawan besar Majapahit, yaitu Raktian Demung dan Gajah Biru. Pada tahun 1316 Masehi, Mahapati Dyah Halayudha mengadu domba Patih Nambi dengan Prabu Jayanegara, raja kedua Majapahit pengganti Raden Wijaya. Suatu ketika Patih Nambi mengambil cuti karena ayahnya Pranaraja Empu Sina di Lamajang sakit keras, yang akhirnya wafat. Mahapati Dyah Halayudha datang melayat sambil menyarankan supaya ia memperpanjang cuti. Dyah Halayudha bersedia menyampaikan permohonan izin kepada raja. Akan tetapi, di hadapan Prabu Jayanegara, Dyah Halayudha justru mengabarkan bahwa Patih Nambi tidak mau kembali ke Majapahit
karena sedang mempersiapkan pemberontakan. Prabu Jayanegara marah dan mengirim pasukan untuk menghancurkan Lamajang. Patih Nambi sekeluarga pun tewas. Dia Halayuda kemudian diangkat sebagai patih baru sesuai dengan cita-citanya, bergelar Raketuan Mahapatih Ring Majapahit Dia Halayuda, seperti yang terukir di Prasasti Sidateka tahun 1323 Masehi. Pada tahun 1319 Masehi terjadi pemberontakan Rakyat Kuti. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh seorang pegawai Bayangkari bernama Gajah Mada, yang kemudian menjadi abdi kesayangan Prabu Jayanegara. Selesai pembersihan pemberontakan Rakyat Kuti, Dia Halayuda masih tetap menjadi patih di Majapahit. Akan tetapi, Dia Halayuda rupanya kurang didengar raja. Hubungan antara Prabu Jayanegara dengan Dia Halayuda mulai renggang. Akhirnya, semua kejahatan yang pernah dilakukan Dia Halayuda pun terbongkar. Prabu Jayanegara mengetahui bahwa dalang dari kerusuhan di Majapahit adalah Dia Halayuda, seperti peristiwa Arya Adikara Ranggalawe, Lembu Sora, Patih Nambi, Rasemi, hingga Rakuti. Retaknya hubungan Dia Halayuda dan Prabu Jayanegara menjadi akhir dari riwayat hidup Dia Halayuda. Dan pada akhirnya Mahapati Dia Halayuda dihukum mati dengan cara cineleng-celeng, yaitu hukuman dicincang seperti babi hutan.